Propam atau Propos Polres Pati terkait dengan aduan dugaan tersebut dan kasus-kasus lainnya yang melibatkan berbagai instansi terkait dan juga menjadi rumor yang berkembang di masyarakat yang sangat mencemarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan kepolisian. Maka dengan ini kepada Bapak ini berdasarkan PP 53 2010 tentang disiplin PNS, tentang etika dan disiplin PNS, maka dengan ini kami mohon kepada aparat terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan kami dan kasus yang menimpa kami tersebut. Bahwa selain tindakan asusila, saudari IWW ini banyak melakukan manipulasi, penipuan, dan kasus penggelapan, juga rekayasa bohong, konspirasi, dan saya laporkan kepada atasannya. Namun harapan saya untuk mendapatkan tanggapan atas laporan kami sampai sekarang belum ada kejelasan, di mana instansi yang berkepentingan yang seharusnya melakukan pembinaan dan penindakan atas pelanggaran kode etik PNS sesuai dengan undang-undang peraturan hukum yang berlaku, sesuai dengan etika yang berlaku, belum dapat ditindaklanjuti. Maka apabila hal ini tidak dapat ditindaklanjuti, kami meminta klarifikasi kesulitannya apa, dan kami akan menempuh jalur hukum. Maka dari itu mohon kiranya kasus tindakan asusila dan tindakan mesum yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai bernegara dilakukan oknum guru aparatur negara tersebut dapat ditindak tegas. Laporan yang kedua kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dinas Pendidikan. Dalam hal ini kami melaporkan bahwa saudari IWW, oknum seorang guru di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, diduga melakukan perzinahan, kumpul kebo, perkawinan siri, poliandri, dan perselingkuhan dengan sejumlah laki-laki selain suaminya yang sah, yang diduga mencemarkan citra martabat Korps Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara. Selain itu, saya juga menempuh berbagai jalan somasi terkesan diabaikan. Untuk ini mohon kebijaksanaan Bapak Menteri untuk mendelegasikan kewenangannya melakukan tindakan tegas sesuai kode etik yang berlaku. Indikator in memoriam kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada bapak-bapak, petugas, ulama, ketua adat, kepala unit, saya klarifikasi bahwa saudara Indah Widiwati yang menjadi guru ini memiliki kepribadian yang atau kelainan atau mengalami gangguan kejiwaan genetik sejak lahir, sifat yang dibawa sebelum menikah. Untuk hal ini bukan suatu rahasia lagi dan bukan merupakan persoalan kepolisian, tetapi persoalan patologis dan harus ditangani bedah otak. Karena persoalan ini menjadi persoalan kejiwaan yang harusnya ditangani rumah sakit jiwa, di mana simptom seperti ini sudah diterangkan sendiri oleh Bapak Kapolres Pati tahun lalu bahwa ini adalah persoalan terapi kejiwaan, persoalan kekeluargaan, kemasyarakatan yang ditangani secara serius, baik oleh Dipsos, PSAA, dan rumah sakit melalui surat lampir karena mengalami kendala komunikasi dengan bantuan fasilitasi dan avanturier. Adapun bila terjadi tindakan-tindakan atau kasus-kasus yang dilakukan oleh klien, dalam hal ini adalah tanggung jawab BBPM yang mencari dan membawa kabur, maka ada kaitan apapun dan indikasi pelanggaran hukum, kami sudah lepas dari tanggung jawab karena sudah ditanggung oleh Bambang Permati dan keluarganya. Rekomendasi terhadap pemberitahuan class action tersebut bahwa kami, keluarga Kiai Haji Abdul Hanan, berkaitan dengan latar belakang di atas rekomendasi ini, maka saya mohon masyarakat umum, masyarakat desa terkait untuk memberikan pemahaman mendalam dan mohon bantuan penanganan atas aksi dari pengaduan saya ini berkaitan dengan arogansi, vandalisme, premanisme, dan penyalahgunaan wewenang yang menakutkan, meresahkan masyarakat, terutama korban, serangkaian tindakan penyalahgunaan hukum
untuk kepentingan pribadi dan golongan yang dilakukan oknum tertentu tersebut, yaitu melakukan pemerasan, penipuan, perampasan, penyekapan, penyembunyian di suatu tempat bergonta-ganti tempat tanpa memberitahu kepada yang berhak dan sah memiliki. Bahwa tindakan ini jelas-jelas melanggar hukum, norma-norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Republik Indonesia. Maka karena banyak pihak maupun instansi yang melakukan pembiaran, maka dengan amat sangat dan dengan tegas dan terpaksa saya melakukan aksi tersebut. Demikian atas tanggapan pihak terkait, masyarakat Pati, dan pihak terkait diucapkan terima kasih. Selanjutnya aduan saya juga kepada Bapak Kapolres Pati. Dengan ini saya Sholihul Hadi, alamat Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah, mengadukan terkait hal tersebut, yaitu melaporkan saudara keadaan saudara Indah Wahyu Widiawati bahwa seorang bernama Indah Wahyu Widiawati binti Jamari, pekerjaan PNS, guru SD 03 Tambak Romo, alamat asal Papuan Prajeksari, Kecamatan Temburan, Kabupaten Magelang, tempat tinggal tidak diketahui. Jadi semenjak tanggal 11 bulan 11 2011 kabur dari rumah suaminya setelah menguras aset suaminya, telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, TPPU, tindak pidana pencucian uang, penelantaran, manipulasi dan pembiaran berlarut-larut, serta penyelewengan jabatan secara bersama-sama dengan atasannya dan rekan kerja di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Tidak hanya itu saja, oknum guru SD 03 Tambak Romo ini juga melakukan perselingkuhan masif dengan banyak kolega. Perselingkuhan masif, kenakalan moralitas dan kebejatan moral, melakukan penipuan dan manipulasi, melakukan poliandri, dan diduga juga lesbian, punya kelainan seksual. Selain itu juga IWW ini saya ketahui berkali-kali melakukan penipuan sejak tahun 1998. Yang kedua, bahwa pelaku-pelaku lainnya yang turut serta membantu tersebut telah melakukan dengan sengaja sebuah kejadian rekayasa persekusi dan kriminalisasi, yaitu aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan di Jalan Mojo Lawaran Gabus, Pati, yaitu membantu saudari IWW melarikan diri dari rumah suaminya dan setelah itu merampok, menguras harta benda suaminya dengan tim, entah itu tim polisi atau tim lo atau preman di wilayah Katan Tambak Romo, yaitu Besut CS. Merekayasa kasus membawa kabur aset suaminya dengan tindakan berencana, beruntun, terulang-ulang, dan melakukan permufakatan jahat, tipu daya kepada suaminya mulai sejak 11/11/2011 sampai dengan sekarang. Bahwa pelaku diduga melakukan banyak persekusi berkali-kali dengan memerintahkan kurir, memerintahkan orang lain untuk menghilangkan jejak dengan cara melakukan percobaan pembunuhan dan penganiayaan kepada korban dan mencelakai korban. Selanjutnya, bahwa sebagai akibat selama ini korban yang dirugikan baik secara material maupun imaterial yang besarannya nilai diperhitungkan di kemudian hari sesuai dengan nomenklatur, bahwa korban selama ini sudah kehilangan martabat, pekerjaan, mata pencarian, telantar, trauma, depresi, stres akibat dari perbuatan pelanggaran hukum, genosida, dan pressure yang dilakukan oleh para pelaku. Yang kelima adalah, selanjutnya dengan ini saya mohon kepada Bapak Kapolres Pati, sekali lagi Bapak Kapolres Pati, Polda Jawa Tengah, agar kembali mengungkap peristiwa persekusi yang diduga dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Romo ini berserta dengan pasangan selingkuhnya atas nama Bribka Bambang Permadi, dan membuka kasus ini lebar-lebar. Mohon agar segera ada titik terang, dan kami mohon ada rasa aman kepada saya dan mohon agar pelaku dapat dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pengaduan ulangan ini saya sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih. Pengadu korban Sholihul Hadi SAG SPD. Adapun beberapa tawaran-penawaran yang akan kami sampaikan akan gugat bermasalah ini pada intinya adalah bahwa apa yang sedang kami lakukan adalah suatu proses yang inti persoalannya dipertanyakan
bahwa kami bertanya kepada pihak korban, ya, bahwa saudara Dede Karangkonang terkait persoalan ini adalah meminta tuntutan atas hak insentif tunjangan yang mengikat pada dirinya dan yang terikat pada saudara IWW, terutama adalah urusan perdata insentif tunjangan suami dan utang piutang maupun hak kemahalan dan hak-hak budgeter lainnya, hak makan, apakah dapat menjurus pada inti persoalan atau tidak, sebab hal-hal tentang class action beruntun yang dilakukan IWW ini belum sama sekali tersentuh oleh proses hukum dan tindakan hukum, bahwa selama ini Inspektorat dan PKD Pati yang seharusnya mengambil alih atau mengambil tindakan tegas atau tindakan tindakan normatif, tindakan tidak beradab dan tidak pantas dilakukan oleh oknum PNS aparatur negara ini, sebab kenyataannya perempuan ini tidak netral dan tidak dapat ditoleransi perbuatannya, dan agar tidak kambuh menular kepada dan mengakar menjalar kepada yang lainnya. Sebagaimana anjuran Bapak Bupati Pati agar ada upaya hukum, ada sanksi yang tegas untuk diberikan kepada oknum guru tersebut, karena mereka ini melakukan pelanggaran etika secara masif di etika disiplin PNS, berperkara di kepolisian secara pidana. Tidak perlu ada lagi toleransi dan harus dilakukan tindakan tegas, ya, bahwa bentuk konsistensi keputusan hukuman kepada PNS yang melakukan interdisipliner ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan daerah Pati dalam rangka pemberantasan mafia PNS dan skandal-skandal pidana dalam upaya pembinaan dan peningkatan mutu kerja PNS di stakeholder dan dugaan pidana-pidana lainnya, diantaranya adalah kesalahan pengelolaan tindakan pada warga atau kepada PNS melakukan ini yang dapat diberi sanksi. Di antaranya adalah tindakan kekerasan KDRT kepada pasangannya, menikah gelap tanpa izin, perselingkuhan dan pelakor, melakukan asusila, mesum dan pelanggaran norma terutama dalam perselingkuhan. Kepada Bapak Arianto, Bapak Bupati Pati, kami titip bahwa banyak birokrasi yang tertutup ini mohon dibuka, karena dengan adanya kejadian seperti ini yang dibiarkan tentunya akan menjadi biang keladi banyaknya permasalahan yang nantinya akan mengikuti atau permasalahan lainnya yang berkelindan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar kasus ini dapat diungkap, kasus ini dapat diteliti, dapat dilakukan penelusuran yang serius, dan pada intinya unsur-unsur kontentius lainnya yang saya maksudkan adalah keterangan Adendum 3 bahwa tersangka saudari IWW diduga telah melakukan berkali-kali percobaan pembunuhan dengan konspirasi dan persekusi. Yang dimaksud adalah kejadian pertama persekusi di Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 jam 11 malam, jam 22. Saksi adalah masyarakat Mojolawaran Gabus, Bapak Mohid, ya, di sekitaran Masjid Mojolawaran. Korban dianiaya, dikejar-kejar oleh orang tak dikenal, yaitu preman, pasca istri diculik oleh orang-orang tersebut. Yang kedua, percobaan pembunuhan oleh pelaku Jayu Setianto. TKP di Jalan Antara Sugian sampai ke Bulampang di wilayah Sugian Winong ini pada tanggal 12/2/2012. Korban dihadang di tengah jalan dan dianiaya beramai-ramai, dan Jayu Setianto pelakunya memukuli korban berkali-kali lalu menyabetkan celurit ke wajah korban. Yang ketiga adalah percobaan persekusi oleh orang atau massa yang tidak dikenal di Desa Karangwotan sekitar tanggal 15/3/2012. Kejadian di Dukuh Kopek, Desa Karangwotan, Cakwangi. Menurut pengakuan keluarga memang ada percobaan pembunuhan lagi untuk menghabisi nyawa saudara Didi, saksi Sahli, Harti, dan Surisih. Unsur-unsur kontentius lainnya yang tidak bisa kita pilah-pilah di sini adalah temuan kontentius dimaksud adalah temuan atas fakta lainnya. Kenapa pihak-pihak dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kasus ini tidak ada upaya lain? Apakah Dinas Pendidikan misalnya memberi
sanksi berupa pemberhentian atau pemutasian data, pemutasian dan ambil presisi, permediasi yang harusnya dapat berjalan secara sinkron, bahwa kami sudah berusaha berkali-kali datang ke Dinas Pendidikan hanya untuk meminta data soal kebenaran perkara, namun masih terkesan ditutup-tutupi, dan silaturahmi kami ini dianggap main-main. Apakah di sini ada oknum